Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal-soal TKA, yang mana kita akan bahas soal TKA dari buku Ekspres TK Erlangga, dan kita akan bahas soal tersebut pada paket simulasi yang kelima. Dan diinformasikan kepada teman-teman, ini adalah part kedua ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum menonton part 1 atau video paket simulasi yang lainnya, silahkan boleh tonton terlebih dahulu agar informasi dan pengetahuan yang teman-teman dapatkan lebih banyak dan lebih lengkap ya. Kita langsung ke soalnya saja. Baik, sebelum mulai saya ingatkan teman-teman, silakan persiapkan alat tulis dan bukunya atau alat tulis dan kertasnya sehingga kita bisa mengerjakan soal pada buku ini bersama-sama. Jadi teman-teman tidak hanya menonton dan mendengarkan apa yang saya lakukan. Jadi teman-teman ikut proaktif dalam menyelesaikan soal ini. Baik, kita mulai dari nomor 11. Suatu fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum sama dengan negatif 2 untuk x sama dengan 3 dan mempunyai nilai 16 untuk x sama dengan 0. Jika fungsi tersebut memotong sumbu x di titik A dan titik B serta memotong sumbu y di titik C, luas segitiga ABC adalah. Oke. Kita mulai dari informasi yang pertama, dia memiliki nilai minimum. Otomatis ini adalah puncak teman-temannya. Sehingga puncaknya itu ada di 3, negatif 2 ya. Kemudian dia akan melalui titik atau memotong sumbu y di titik 0,16 teman-teman, sehingga kita bisa selesaikan soal ini dengan mencari fungsi kuadratnya terlebih dahulu. Kalau kita ingat, untuk mencari fungsi kuadrat dengan puncak yaitu A dikali X dikurangi P dipangkatkan 2 ditambah dengan Q ya teman-teman ya. Di sini kasusnya itu P dan Q-nya adalah puncak. Saya tulis saja di sini ya dengan P dan Q-nya adalah puncak atau titik baliknya. Sehingga kita bisa tuliskan terlebih dahulu Y sama dengan A dikali X dikurangi P pangkat 2 ditambah dengan Q. Kalau kita lihat dari soal, puncaknya dari 3, negatif 2, maka P-nya adalah 3, Q-nya adalah negatif 2. Maka kita langsung tuliskan saja, berarti P-nya kita ganti dengan 2, Q-nya 3, maaf, kemudian Q-nya kita ganti dengan negatif 2. Kemudian dia melalui titik yang lain, yaitu titik 0,16. 0-nya sebagai X, 16-nya sebagai Y teman-teman ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 16, di sininya A, di sininya 0. Setelah itu tinggal kita operasikan hitung biasa, 16 tulis ulang, A-nya tulis ulang, kemudian 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3 ya. Kita pangkatkan 2 dikurangi dengan 2. Sehingga negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dikali A jadi 9A dikurangi 2 sama dengan 16. Kita tambahkan dengan 2, maka 16 tambah 2. Nah, karena kita tambahkan dengan 2 berarti 2 di sini habis ya. Sehingga di sini sisanya sama dengan 9A. Maka jadi sini 18 sama dengan 9A. Berarti A-nya sama dengan 18 dibagi 9 yaitu 2. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan nilai A-nya, maka kita bisa cari nilai fungsinya dengan rumus yang sama teman-teman ya, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi P pangkat 2 ditambah Q. Yang kita ganti hanya A dan P-nya saja, hanya kita ganti 2, kurangi dikali X, P-nya kita ganti 3, pangkatkan 2 dikurangi dengan 2 ya. Setelah itu kita pangkatkan 2, X min 3-nya, maka jadi Y sama dengan 2 dikali jadi X pangkat 2 ya. Caranya itu kita pangkatkan X-nya pangkat 2 untuk posisi pertama. Untuk posisi keduanya kita kalikan X dikali negatif 3. Berarti negatif 3X dikali dengan 2 teman-teman. Maka jadi negatif 6X. Kemudian pangkat 2 kan negatif 3-nya itu jadi plus 9. Jangan lupa kita kurangi dengan 2. Sehingga nilai Y-nya akan sama dengan 2
X kuadrat dikurangi 12X ditambah 18, 2 kali 9 ya, dikurangi 2. Kita kali satu-satu teman-teman ya, ke sini, kita kali ke sini, kita kali ke sini. Gitu. Kalau sudah tinggal kita hitung teman-teman, jadi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 16. Nah, ini adalah fungsi dari soal nomor 11. Pertanyaannya bukan itu teman-teman. Titik A dan titik B adalah titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu X. Otomatis kalau memotong sumbu X, itu artinya Y-nya akan sama dengan 0 teman-teman ya. Maka kalau saya punya Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X tambah 16, berarti ini sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 16. Maka dari itu kita bagi dengan 2 ya. Karena sama dengan 0 bisa kita bagi 2. Jadi kita bagi 2 jadinya X kuadrat dikurangi 6X ditambah dengan 8. Kita faktorkan teman-teman. Cari bilangan yang kalau dikali nilainya sama dengan 8, kalau dijumlah hasilnya negatif 6. Berapa dan berapa? Ya betul ya, X dikurangi 4, X dikurangi 2. Sehingga X-nya akan sama dengan 4 dan X-nya akan sama dengan 6. Dan kata soalnya adalah titik potong di sumbu X itu A dan B. Berarti kita bisa klaim bahwa A-nya itu sama dengan 4 dan B-nya sama dengan, oh jangan 6, ini salah ya, harusnya 2 teman-teman. Sorry ya, harusnya 2, berarti ini 2 ya. Berarti B-nya sama dengan 2. Oke, kalau sudah gimana? Kalau sudah kita cari titik C-nya. Titik C itu adalah ketika kondisi fungsinya memotong sumbu Y. Oke, berarti kalau memotong sumbu Y, ini ya dengan konsep yang serupa, memotong sumbu Y itu artinya apa teman-teman ya? Kalau memotong sumbu Y, berarti nilai X-nya yang sama dengan 0. Berarti kalau kita punya fungsi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X tambah 16, kita ganti X-nya dengan 0. Berarti 2 dikali 0 kuadrat dikurangi 12 kali 0 ditambah 16. Maka Y-nya akan sama dengan 16. Atau C-nya akan sama dengan 16 teman-teman ya. Nah, berarti kita coba buat sebuah gambar yang akan membentuk sebuah segitiga. Berarti kalau kita gambar kurang lebih begini ya. Koordinatnya tuh bakalan begini. Di sininya tuh misalkan A, B, dan C. A-nya itu ada di tadi di mana ya? A-nya tuh di 2. Berarti kita tukar aja ya teman-teman. Berarti kita buat A-nya yang sama dengan 2, B-nya yang sama dengan 4. Kenapa? Biar secara koordinat tuh benar gitu loh. Karena si 2 kan harus sebelah kiri dibandingkan 4. Maka di sini berarti 2,0. Di sini 4,0 ya. Sedangkan yang atasnya yang C-nya itu di 0,16. Ini berarti A, ini B, ini C. Berarti kalau kita gambarkan berarti ini alasnya teman-teman, ini berarti sebagai tingginya ya. Sehingga kita bisa cari luasnya sama dengan setengah dikali alas. Alasnya itu cari jarak dari 2 ke 4. Jarak dari 2 ke 4 itu sama dengan 2, maka kita kali 2. Kali dengan tingginya teman-teman. Tingginya kan dari sini ke sini, dari posisi 0 ke 16, otomatis tingginya pasti 16. Sehingga kalau kita hitung luasnya sama dengan setengah kali setengah itu 1 kali 16 jadi 16. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Gitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang masih belum paham, silahkan boleh tonton ulang atau juga boleh untuk tanyakan di kolom komentar ya. Biar informasi yang didapatkan jauh lebih banyak dan jauh lebih dimengerti dibandingkan teman-teman hanya menonton ketika nggak ngerti diam aja gitu. Jadi mending tanyakan saja gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 12, tapi saya rapikan dulu ya. Persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi P-1x ditambah 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Sedangkan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta adalah x kuadrat min 2p plus 1x ditambah q.
Tentukan nilai 3P ditambah 2Q. Oke teman-teman, berarti kita coba untuk mulai terlebih dahulu pada persamaan yang atas ya. Di persamaan yang atas yaitu 3x kuadrat dikurangi P dikurangi 1 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Itu mempunyai akar-akarnya tuh alfa dan beta, maka kita bisa cari hasil jumlah akar-akarnya, yaitu alfa tambah beta sama dengan, kalau jumlah akar-akar itu kan berarti rumusnya negatif B per A ya teman-teman ya. Kalau dari sini, ini kalau teman-teman perlu cek, berarti A-nya itu kan di sini ada 3, B-nya itu negatif P min 1, C-nya 1 ya. Otomatis kita bisa tulis negatif P, kasih kurung lagi ya, P min 1 dibagi dengan A-nya kebetulan 3, maka kita tulis sama dengan P min 1 per 3. Karena di sini kan negatif kali negatif ya, jadi habis, tinggal P min 1 dibagi 3. Bukan dibagi 3. Ya betul teman-teman ya. Betul nggak ya? Oke, kalau sudah oke, kita lanjut yang hasil kalinya. Alfa dikali beta sama dengan C per A ya teman-teman ya. A-nya di sini 1, C-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 3. Otomatis berarti C per A-nya sama dengan 1/3 ya. Oke, itu dari persamaan yang atas. Dari persamaan yang bawah, atau yang kedua, itu nilai persamaannya tuh X kuadrat dikurangi 2P plus 1 X ditambah Q sama dengan 0. Maka coba kita cari hasil jumlah dari akar-akarnya. Karena kebetulan akar-akarnya adalah 1 per alfa, 1 per beta, maka kita juga cari hasil jumlah dari 1 per alfa ditambah 1 per beta ya. Jadi karena rumusnya masih sama ya, 1 per alfa ditambah 1 per beta ya, berarti negatif B per A juga. Sehingga kita bisa tuliskan negatif B-nya ini ya teman-teman, B-nya ini C-nya, ini A-nya 1. Berarti kita bisa tulis negatif 2P plus 1 dibagi dengan A-nya 1 teman-teman ya. Maka kita bisa tuliskan 2P plus 1. Nah, di sini negatif karena ketemu negatif jadi positif ya. Jadi kita tinggal tulis yang 2P plus 1-nya saja. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau sudah, berarti kita juga cari nilai dari 1 per alfa dikali 1 per betanya. Hasil kalinya yaitu C per A. C-nya itu Q, A-nya itu 1. Q per 1 sama dengan Q. Oke ya. Kalau sudah, kita bisa gunakan proses berikutnya itu adalah kita coba yang ini teman-teman ya. Kita akan tahu bahwa 1 per alfa ditambah 1 per beta itu kita bisa coba bedah dulu ya. Kita samakan penyebutnya, berarti alfa dikali beta. Nah, alfa dikali beta dibagi alfa itu jadi beta. Alfa dikali beta dibagi beta sama dengan ini ya. Kita bagikan secara pecahan. Kita bagi jadi beta. Alfa beta kita bagi dengan beta. Alfa beta kita bagi dengan beta, jadinya alfa di sini ya. Jadi nanti beta ditambah alfa. Sehingga kalau kita tuliskan beta tambah alfa itu sama dengan, kita udah tahu ya, beta tambah alfa atau alfa tambah beta itu P min 1 per 3. Maka kita substitusi aja, berarti P min 1 per 3 dibagi dengan alfa dikali beta. Alfa dikali betanya yaitu 1/3 teman-teman ya. Jadi di sini 1/3. Nah, 1 per alfa ditambah 1 per betanya kita juga udah hitung, yaitu 2P plus 1. Tinggal kita tulis 2P plus 1. Kalau ada pecahan dengan bentuk pecahan yang dibagi dengan penyebut yang sama, berarti kita bisa coret ya. Berarti sisanya itu akan sama dengan P min 1 doang, karena kita udah bisa coret si angka 3-nya ya. 3 bisa dibagi dengan 3. P min 1 bagi 1 ya tetap P min 1 ya. Sehingga jadi P min 1 dikanannya jadi 2P plus 1.
Kita selesaikan jadi 2P dikurangi 1, 2P dikurangi P, maksudnya negatif 1 dikurangi 1, maka P-nya sama dengan negatif 2. Gitu ya. P-nya sudah dapat negatif 2. Kemudian dari informasi berikutnya kita coba cari dari 1 per alfa dikali 1 per beta. Ini kan kalau kita kalikan jadinya 1 per alfa beta ya teman-teman ya. Nah, hasil kali dari 1 per alfa dikali 1 per beta itu adalah Q. Dan alfa dikali beta nilainya sama dengan sepertiga teman-teman. Berarti di sini berarti 1 per sepertiga. 1 dibagi sepertiga itu berarti 3 ya. Sehingga Q-nya sama dengan 3, P-nya sama dengan negatif 2. Kita substitusikan ke soal yang kita miliki, 3P ditambah 2Q. Maka 3P ditambah 2Q-nya sama dengan 3 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali 3 ya. Maka nilai sama dengan negatif 6 ditambah dengan 6 teman-teman, yaitu nilai sama dengan 0. Sehingga jawaban di nomor 12 itu adalah yang C ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan 2x-1, f bundaran gx, 2x kuadrat min 4x plus 1, beri tanda centang untuk setiap persamaan berikut yang benar. Jawaban bisa lebih dari 1. Oke, berarti kita mulai dari penyelesaian. Kita cari dulu gx-nya ya teman-teman ya. Kita coba cari gx-nya dengan memanfaatkan f bundaran g-nya. Kita punya f bundaran g x itu akan sama dengan fgx ya teman-teman. F di dalam gx, gx-nya dalam f gitu artinya. Nah, kita bisa selesaikan f bundaran g-nya, kita bisa substitusikan ya. Kita substitusikan jadi nanti 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, fgx-nya, f-nya kita tulis ulang, berarti nanti f-nya itu 2. Nah, si fx akan ada x. Kalau fx sama dengan 2x min 1, tapi kalau fgx berarti 2gx min 1. Gitu ya. Unsur x di dalam fx itu kita ganti dengan gx. Sehingga kalau kita punya kayak gini berarti jadi nanti 2x kuadrat dikurangin 4x ditambah 1 ditambah 1 ya teman-teman ya. Dari mana 1? Dapat dari yang ini, kanannya kita tambahkan 1 sehingga kanannya 0, di kirinya juga kita tambahkan 1 gitu ya. Jadi sisa jadi 2gx, sehingga kalau kita hitung jadi 2x kuadrat dikurangin 4x 1 tambah 1 jadi 2 ya, sama dengan 2gx. Kita bagi dengan 2, maka gx nya akan sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 1 gitu ya. Ini untuk gx-nya, sehingga pernyataan yang pertama itu salah. Berarti pernyataan 1 salah. Yang kedua, kita bisa cari juga pernyataan kedua itu dengan kita substitusikan nilai dari x-nya, yaitu g sama dengan x-nya negatif 1, berarti g negatif 1 sama dengan kita substitusikan nilai x-nya negatif 1 untuk nilai gx ya. Berarti negatif 1 pangkat 2 dikurangi 2 dikali negatif 1 ditambah 1. Nilainya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1. Maka nilainya sama dengan 4. Berarti pernyataan kedua betul. Kemudian pernyataan yang ketiga kita juga bisa coba lagi dengan mensubstitusikan nilai dari G2 dan G1-nya. G2-nya kita ganti dulu, Gx-nya kita ganti jadi G2. Nanti 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 ditambah 1. Kan nilai sama dengan 4 dikurangi 4 tambah 1 sama dengan 1 ya. Kemudian kita bisa hitung juga nilai dari ini ya. Nilai dari siapa ini? G1. Maka 1 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 1 ditambah 1. Berarti 1 dikurangi 2 ditambah 1 nilainya sama dengan 0 teman-teman ya. Sehingga kalau kita kurangi, jadinya kalau kita kurangi G2 dikurangi G1 itu akan sama dengan 1 dikurangi 0 teman-teman. Nilainya sama dengan 1, berarti pernyataan yang kedua
itu salah ya. Pernyataan yang ketiga itu salah. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat. G bundaran F X 4X pangkat 2 min 8X plus 4. Oke, kita coba untuk mencari G bundaran F-nya, tapi saya rapikan dulu ya. Untuk mencari G bundaran F-nya, kita coba selesaikan di sebelah kanan ya. Berarti kalau gitu kita punya G bundaran Fx itu akan sama dengan G Fx ya. Berarti G-nya itu di dalam G-nya kita ganti Fx ya. Fx itu berarti 2x min 1. Sehingga kalau saya tuliskan berarti G-nya itu kan x kuadrat min 2x plus 1 ya. Yang kita sudah punya ini. Nah, setiap unsur x di dalam G itu kita ganti jadi 2x min 1. Sehingga jadinya 2x min 1 dipangkatkan 2 dikurangi 2 dikali 2x min 1 ditambah 1. Jadi kalau kita jabarkan yang sebelah kiri itu berarti 2x pangkat 2 berarti 4x pangkat 2. 2x min 1 dikali 2 jadi 4x min 1 plus min 1 pangkat 2 jadi plus 1. Kemudian di sini berarti min 2 kali 2. Yang sini ya. Min 2 kali 2x min 2 kali min 1. Jadi nanti min 4x ditambah 2 ditambah 1. Sehingga kalau kita hitung jadi nanti 4x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4 ya. Sehingga pernyataan yang tepat untuk nomor pernyataan yang keempat ya. Berarti ini betul. Untuk pernyataan yang kelima kita tinggal substitusikan aja teman-teman untuk G bundaran F negatif 3 ya. Berarti kita ganti semua unsur X di pernyataan yang keempat itu dengan negatif 3. Ini kita ganti dengan negatif 3, ini kita ganti dengan negatif 3. Berarti 4 dikali negatif 3 pangkat 2 dikurangi 8 kali negatif 3 ditambah dengan 4. Sehingga hasilnya di negatif 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 4 36 ditambah negatif 8 kali negatif 3 24 ditambah 4 ya. Sehingga hasilnya 36 tambah 24 itu 60 ditambah 4 sehingga hasilnya 64. Jadi pernyataan yang kelima juga salah ya teman-teman ya, karena di sini harusnya 64 bukan 54. Jadi jawaban di nomor 13 yang tepat itu adalah pernyataan 2 dan pernyataan yang ke-4 gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau masih belum paham ditanyakan ya teman-teman ya, jangan ragu-ragu. Saya bantu, pasti saya jawab kalau misalkan pertanyaannya itu bisa saya mengerti ya, pasti saya jawab. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tonton ulang, boleh juga teman-teman tonton ulang biar apa yang tadi disampaikan bisa lebih paham ya. Karena kalau belajar matematika tuh bukan hanya belajar secara sekilas, teman-teman harus belajar secara terus-menerus ya, gitu ya. Kita lanjut nomor 14. Diketahui G inverse X adalah X min 1 per 5 dan H inverse X sama dengan 3 min X per 2. Jika G bundaran H inverse P sama dengan 1, nilai P yang memenuhi adalah. Oke, berarti kita coba mulai dari sifat ini aja, sifat dari sebatas ini. Sifat dari fungsi inverse ya. Fungsi komposisi inverse. Jadi kalau saya punya G bundaran F inverse X misalkan ya, itu kita bisa cari dengan H inverse bundaran G inverse dari X itu sendiri teman-teman ya, jangan sampai kebalik. Jadi kalau udah kayak gini berarti nanti hasilnya H inverse G inverse X gitu ya. Jadi berarti kita fokus yang di dalamnya dulu. Jadi semua unsur H-nya kita ganti dengan GX, maka kita tulis H inverse GX-nya itu G inverse X itu X min 1 per 5 ya. Sehingga kalau saya tuliskan jadinya nanti 3 dikurangi X min 1 per 5, kita kurung ya biar nggak bingung, dibagi dengan 2 ya. Ini kan secara bentuk nggak berubah, 3-nya masih sama, 2-nya masih sama untuk H tuh ya. Yang berubah tuh nilai X ya. Kenapa? Kalau nilai X-nya
di sini X ya di sini X, tapi kalau di dalamnya itu G inverse X, maka kita ganti yang sebelah sini sebagai nilai si G inverse-nya itu ya. Kalau sudah berarti tinggal kita samakan penyebut, yang atasnya berarti 15 ya. Atasnya berarti untuk pembilang, kan dia penyebut ya, kan dia pecahan, maka dia pasti punya penyebut 3 sama 15, berarti 3 sama 5 jadi 15, berarti di sininya 5 ya. Wait, berarti di sininya berapa? 3 kali 5, iya 15 ya, betul ya. Bukan 15 ya harusnya, karena kan 3/1, berarti 5 aja cukup, berarti 3 tuh 15 bagi 5 kan 3 ya. Oke betul, sorry, berarti negatif X min 1 ya, bawahnya tetap 2. Nah kalau kita punya penyebut pecahan kayak gini, kita bisa kalikan dengan 2 nya teman-teman, jadi nanti hasilnya itu per 10 ya. Yang atasnya tinggal kita hitung, 15 dikurangin X, berarti 15 min X, 15 dikurangi negatif 1, jadi nanti di sini jadi 16 teman-teman ya. Kita jadi tulis saja 16 dikurangin X, ini adalah nilai dari G bundaran F inverse X ya. Ini juga kita hapus ya, karena pertanyaan soal tuh mintanya G bundaran H inverse dari P, kita ganti dengan P. G bundaran H, sorry bukan F, ini kok F sih. Berarti dari awal juga saya salah ya, nulisnya F di sini, saya ganti H ya. Gitu ya teman-teman ya. Berarti ini G bundaran H dari P, maka X-nya kita ganti dengan P, 16 kurangi P per 10. Nah, nilai dari G bundaran H inverse P-nya itu sama dengan 1 teman-teman ya. Sehingga kita bisa tulis di sini 1 sama dengan 16 dikurangi P sama dengan 10, sehingga kita kali silang jadi 10 sama dengan 16 min P, jadi P-nya sama dengan 16 dikurangi 10 sama dengan 6 ya teman-teman ya. Berarti jawabannya yang E untuk nomor 14 gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Saya untuk video kali ini agak pelan-pelan biar penjelasan yang saya jelaskan jauh lebih matang dan bisa diterima oleh teman-teman dengan baik gitu ya. Jadi gak apa-apa lah saya ambil tag video lebih panjang, yang penting teman-teman lebih paham gitu ya. Karena tujuan saya membuat konten-konten semacam ini tuh membantu teman-teman sih sebetulnya. Karena kalau dari segi kalau dari segi AdSense dan sebagainya, saya juga belum dapat AdSense, jadi ya saya juga nggak dapat apa-apa teman-teman. Saya hanya bantu teman-teman, pure bantu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan belum paham, manfaatin teman-teman, tanyakan ya. Yang belum paham ditanyakan, jangan malu-malu ya. Gitu ya. Saya lanjut ke nomor 15. Jika bayangan titik A 2A plus 5B, B min 1 ditranslasi oleh A, B adalah titik A aksen 7, negatif 6, maka bayangan titik 3B, A min 1 oleh translasi yang sama adalah. Oke. Untuk nomor 15 ini kita coba selesaikan dengan translasi aja. Berarti kita coba tulis dulu titik A itu. Dia punya 2A ditambah 5B dan B min A. Kemudian ditranslasikan terhadap T. T-nya itu di A, B. Maka jadinya apa gitu kan ya. Jadi kita tulis dulu. Di sini kan berarti A aksennya itu 2A tambah A jadi 3A ya. 5B tambah B jadi 6B. Wait, kebalik ya teman-teman ya. Karena kan di sininya B min A. Bentar. 2A ditambah A jadi betul ya, 2A tambah 5A jadi 3A. Kemudian di sini ada 5B ditambah nih ya, 5B ditambah B jadi berapa teman-teman? Jadinya 6B ya, 6B. Kemudian yang bawah posisinya kita balik aja teman-teman ya, berarti negatif A ditambah A. Bukan, berarti negatif, sorry ini bingung saya. Berarti yang ini kita tambahkan dengan A, yang ini kita tambahkan dengan B.
Ya gitu ya harusnya ya. Berarti 2A ditambah A jadi 3A ditambah 5B ya. Kenapa? Karena kan kita fokus yang ini aja, depannya aja ya. Yang ini sama yang belakang teman-teman. Berarti nanti B ditambah B min A ditambah B ya. Gitu. Nah, katanya si nilai A aksen itu sudah ada. A aksen itu nilainya sama dengan 7, -6. Maka ini akan sama dengan hasil perhitungannya yaitu 3A ditambah 5B. Ini B, langsung kita hitung aja ya berarti ya. B tambah B berarti 2B min A ya. 2B min A. Oke, berarti kalau kita tuliskan secara persamaan nantinya 3A ditambah 5B sama dengan 7. Nah, kemudian negatif A ditambah 2B sama dengan negatif 6 ya. Saya posisinya saya tukar ya teman-teman ya. A-nya duluan, kemudian ditambah B. Biar kita bisa selesaikan A dengan A, B dengan B gitu lah. Biar nggak bingung. Oke, kita bisa eliminasi teman-teman ya. Kita lakukan eliminasi. Dengan menyamakan koefisiennya, kita mau hilangkan yang A aja ya. Berarti atasnya kali 1. Bawahnya kita kali dengan 3. Maka kalau kita hitung jadinya 3A tetap kita tulis ulang ditambah 5B sama dengan 7. Kemudian 3 dikali min A berarti min 3A. 3 kali 2B jadi 6B. 3 kali min 6 sama dengan min 18. Kita tambah ya teman-teman ya. 3A ditambah negatif 3A 0. 5B tambah 6B jadi 11B. 7 dikurangi 18 sama dengan negatif 11. Maka B-nya sama dengan negatif 1 ya teman-teman ya. Kalau kita udah punya B-nya sama dengan negatif 1, maka kita bisa punya nilai A-nya, yaitu A itu kan negatif A tambah 2B sama dengan negatif 6 ya. Di negatif A ditambah 2 dikali negatif 1, berarti negatif 2 ya, sama dengan negatif 6. Maka negatif A sama dengan negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4, maka A-nya sama dengan 4 ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah dapat nilai A-nya, berarti kita bisa lakukan translasi terhadap titik B, tapi kan titik B-nya kan itu belum dapat juga. Titik B-nya itu kan 3B, A-1, maka B-nya kita tulis jadi 3 dikali B berarti 3 kali min 1 min 3, A-1, A-nya 4, 4 kurangi 1 jadi 3 ya. Oke, ini nilai B-nya. Sehingga kalau kita bisa lakukan tahap berikutnya yaitu kita lakukan translasi si titik B-nya yaitu negatif 3,3-nya kita translasikan terhadap titik A, B. A-nya 4, negatif 1. Maka negatif 3 tambah 4 sama dengan 1. 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2 ya teman-teman ya. Maka B aksennya akan ada di 1,2. Maka jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Untuk nomor 15. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 15, tapi saya rapikan dulu ya. Oke, perhatikan gambar berikut yang menunjukkan garis L1 sejajar dengan L2, kemudian sejajar dengan L3 sejajar dengan L4. Oke, besar. Perhatikan pernyataan berikut. Sudut alfanya A-nya 48, B-nya 52, C-nya 148, D-nya 32. Oke, kita bisa mulai dari yang ini ya teman-teman. Kita nyari yang A dulu. Untuk mencari yang A itu berarti gimana ya? Oke, berarti kita coba dari sini dulu teman-teman. Bahwa si si sudut yang kita miliki ini, jadi kan kita punya sudut, saya gimana ya Indonesia? Ini kan sudut 100 derajat ya. Karena dia sejajar garis yang sini dan sini, ini sejajar kan, otomatis dia sehadap dengan yang di sini teman-teman ya. Karena dia sehadap di sini, otomatis di sini juga 100 derajat ya. Nah, kemudian kita bisa cari nilai A-nya dengan menambahkan satu lagi teman-teman. Kalau misalkan saya punya garis tambahan, ini kan kalau garis ini kan garis L3 ini kalau misalnya saya buat di sini juga sama aja nih teman-teman ya. Si L4-nya kalau kita panjangkan nilainya akan sama aja di sini. Ya enggak? Akan sejajar sehingga otomatis
Kalau di sini 32, otomatis ini juga 32 nggak sih? Karena kan sehadap juga tadi kan saya jelasin kalau nilai sehadap pasti sama. Berarti di sini juga 32 ya. Sehingga untuk mencari A itu kita bisa gunakan sudut pelurus itu totalnya kan sama dengan 180. Maka 180 itu sama dengan hasil penjumlahan 32 ditambah 100 ditambah dengan A. Sehingga kalau kita hitung ini 132 ditambah A sama dengan 180, maka A-nya sama dengan 180 dikurangi 132 kan ya. Maka nilai A-nya sama dengan 48. Kalau A-nya 48 berarti pernyataan pertama betul ya. Oke, kita lanjut pernyataan yang kedua. Besar sudut B, berarti kita cari yang B-nya. Nah, untuk mencari yang B-nya itu lebih mudah. Kenapa? Karena di sini dia bentuknya segitiga ya teman-teman ya. Di dalam segitiga. Segitiga yang kita punya di sini ada 80, di sini A-nya udah dapat dari yang pertama. Maka bisa kita tuliskan A ditambah B ditambah 80 harus sama dengan 180. A-nya kita ganti jadi 48 ditambah B ditambah 80 sama dengan 180. Maka B-nya akan sama dengan 180 dikurangi 80 dikurangi 48 ya. Maka B-nya sama dengan 100 kurangi 48 sama dengan 52 ya teman-teman ya. Sehingga pernyataan yang kedua juga betul. Kemudian pernyataan yang berikutnya kita nyari yang C. Nah, untuk mencari yang C kita bisa gunakan apa ya? Kita bisa gunakan sudut yang mana teman-teman? Di sini C itu kan ada di sini ya. C itu harusnya C itu di sini nih. Gitu ya. C itu kan bisa didapatkan dari mana nih? Oh iya teman-teman, dia sejajar teman-teman ya dengan posisi di sini. Mirip nih karena kan dia di garis yang ini, otomatis sudutnya itu akan sama dengan ini sampai sini nih. Ya enggak? Sehingga nilai dari C itu sebetulnya penjumlahan dari antara 100 dan A, ya enggak sih? Ya kan? Kan dari sini ke sini nih. Ini kan sini ke sini. Ya kan? Sehadap. Maka C itu saya hapus ya ini ya. Berarti saya coba buatkan di sini ya. C itu akan sama dengan yang di sini, teman-teman. Nah, itu kan ya. Maka C itu sama dengan 100 ditambah A, teman-teman. Maka A-nya kita udah punya ya, 48. Maka C itu sama dengan 148. Berarti jawaban yang ketiga juga betul. Kemudian kita coba untuk pernyataan yang terakhir, yaitu sudut D sama dengan 32. D itu di mana ya? D itu yang ini ya. D itu yang ini teman-teman ya. D itu kalau kita hubungkan, kita bisa cari D itu dari ini ya. Dari sini sampai sini juga bisa. Kita garis ke sini nih. Kalau kita hubungkan bisa kan ya. Oke. Atau kita bisa juga pakai, oke, mungkin kita mulai dari ini aja teman-teman. Dari si tadi juga bisa, tapi kayaknya lebih gampang yang ini teman-teman ya. Bahwa si titik A ini itu berseberangan dengan titik yang di sini nih. Otomatis di sini juga kayak A itu berarti besarnya 48. Di sini nilainya 48 ya teman-teman ya. Di sini 48. Atau kita tulis di situ aja ya, 40 atau A lah, saya tulisnya A. Nah, kemudian kalau misalkan kita hubungkan dari sini ke sini ya, ini merupakan pelurus kan. Maka coba kita buat dari sini sampai sini, dia kan pelurus. Nah, otomatis kita bisa cari nilai D-nya nanti. Nah, nyari nilai D-nya berarti kita bisa manfaatkan 32 ditambah A ditambah B ditambah D sama dengan 180. Maka 32 kita tulis ulang, A-nya kita ganti jadi 48, B-nya kita ganti jadi 52 ditambah D sama dengan 180. Maka kita bisa hitung 32 tambah 48 itu 80 ya.
kemudian 80 ditambah dengan 52 berapa tuh? 80 ditambah 52 berarti 132 ya. Maka 132 ditambah D sama dengan 180, maka D nya sama dengan 180 dikurangi 132 teman-teman ya. Sehingga kalau kita hitung ini berarti 8, 18, 17 kurangi 3, 48 ya. Sehingga nilai D nya sama dengan 48 teman-teman. Berarti pernyataan yang keempat itu salah. Sehingga kalau kita simpulkan di pernyataan nomor 16 itu yang benar hanya 1, 2, dan 3. Karena 1 dan 2, 3 maka jawabannya adalah yang A ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 17. Pak Herman adalah seorang pengusaha yang sukses di kampungnya. Untuk mengembangkan usahanya, ia mencoba berternak ayam kampung. Ia mencoba berternak ayam kampung karena permintaan pasar sangat tinggi untuk melindungi hewan ternak yang membuat sebuah kandang yang berbentuk balok. Oke, coba kita buat balok terlebih dahulu. Oke, saya misalkan di sini A, B, C, D, E, F, G, dan H ya. Kemudian akan diletakkan lampu di tengah-tengah teman-teman. Di tengah-tengah atap kandang. Berarti saya coba buatkan lampunya di sini. Ini lampu. Kemudian ini panjangnya 12 ya, 12. Kemudian lebarnya 6, tingginya 4 ya. Agar kandang tersebut akan dibuat lampu, jika saklar terpasang di tengah-tengah salah satu rusuk tegak kandang, panjang kabel minimal yang dibutuhkan. Oke. Berarti misalkan saya punya saklarnya di sini ya, di tengah-tengah EA. Di tengah-tengah EA ini, maka yang perlu kita cari itu jarak dari si titik ini. Berarti saklar tuh S lah ya. Jarak dari S ke L ke lampu gitu. Nah, untuk mencari jaraknya itu kita bisa manfaatkan ini dulu teman-teman. Kita manfaatkan titik, berarti coba kita manfaatkan ini aja. Berarti kita coba tarik garis E ke lampu. Nah, nanti kita bisa cari dari sini ke sini ya, bentuknya segitiga nanti. Berarti coba kita gambarkan segitiganya gitulah ya, kurang lebih kayak gini. Berarti ini S, ini E, ini berarti lampunya L aja ya. L, siku-siku di E. Nah, dari S ke E itu setengah dari panjang EA, yaitu berarti setengah dari 4, yaitu 2. Namun kita belum tahu panjang dari E ke L-nya. Untuk mencari panjang ke L itu kan setengah dari E ke G. Berarti kita cari dulu ini dulu panjang E ke G-nya. Kita gunakan segitiga yang atas ya, bagian atas. Bagian atap atas gitu loh. Berarti kita cari F, ini G, ini berarti E. E ke H itu 12, F ke G-nya 6. Berarti kita bisa cari nilai dari E ke G-nya teman-teman, yaitu pakai Pitagoras saja. E kuadratnya sama dengan 12 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kita akarin aja langsung ya. Berarti 16. 12 pangkat 2 itu 144 ditambah 6 pangkat 2 36. Ya, sama dengan 180 ya. 180 tuh kita bisa sederhanakan 36 dikali 5 teman-teman, maka nilainya sama dengan 6 akar 5, sehingga E ke G nya 6 akar 5. Karena E ke L itu sama dengan setengah dari E ke G, maka ini sama dengan 3 akar 5 teman-teman. Sehingga untuk mencari SC nya kita bisa gunakan 2 pangkat 2 ditambah 3 akar 5, kita pangkatkan 2 diakarkan. 2 pangkat 2 4, 3 kali 3 9 kali 5 di 45 ya, 45 ditambah 4 49, sehingga panjang dari kabel minimal adalah 7 meter. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor 17. Pak Umar mempunyai lahan yang cukup luas yang terletak di belakang rumahnya dengan bentuk segitiga siku-siku. Oke, berarti di sini kita langsung ke gambarnya aja karena informasinya hanya sebuah gambar. Maka kalau dari sini kita bisa buat ini dulu teman-teman, buat sebuah sebuah kesebangunan.
kesebangunan antara segitiga yang pertama adalah segitiga CDA, itu CDA dari yang puncak ke yang pendek, kemudian ke siku-siku, kemudian ke garis miringnya. Berarti CDA itu sebangun dengan segitiga ADB ya. Ini sama ya, cara bacanya ADB. Gitu. Kemudian ini juga pasti sebangun dengan segitiga CAB. Kalau dari sini kita bisa buat kesebangunan di mana si CD itu akan CD itu akan sebanding dengan AD. Cara bacanya gitu ya. Kemudian CA akan sebanding dengan AB. CA akan sebanding dengan AB. Kemudian berarti DA akan sebanding dengan DB. Oke, dari sini berarti kita coba bisa selesaikan ya. Kita tulis ujung dengan ujung, ada CD sama CD per AD, DA per DB. Berarti nanti CD, saya tuliskan CD per AD sebanding dengan DA atau AD aja tulisnya biar sama ya. Berarti AD per BD. Ini nggak masalah, penulisan sih sama aja ya. CD-nya 6, AD-nya kita nggak tahu, tulis ulang aja. AD juga nggak tahu. BD-nya sama dengan 24. Sehingga kita kali silang, berarti AD dikali AD pangkat 2, 24 dikali 6 sama dengan 144, sehingga AD-nya sama dengan akar 144 sama dengan 12 teman-teman ya. Sehingga jarak patok A ke D 12 itu betul. Kemudian kita bisa manfaatkan apa lagi ya? Kita bisa manfaatkan segitiga yang ini berarti ya. Kita coba lagi. Berarti kita coba dari yang sebelah kanan teman-teman. Kalau dari yang sebelah kanan berarti nanti kita bandingkan ini ya, dua segitiga itu. Berarti nanti AD sama CA sama dengan AB per CB sama dengan berarti DB per AB. Oke ya. Kalau sudah berarti coba kita bandingkan AB per BC atau CB sama dengan DB per AB. Oke, AB dikali AB jadi AB kuadrat ya. Tulis ulang dulu. CB-nya itu, CB itu berarti B ke C ya. Berarti ditambah 6 tambah 24 jadi 30. Tambah dengan si DB-nya 24. Dikali, maksudnya. 30 kali 24 itu 720 ya. Maka kita akarkan untuk mendapatkan AB-nya, maka AB-nya sama dengan berapa ini? 144 kali 5 ya. Berarti 12 akar 5. Berarti A ke B-nya 12 akar 5, berarti pernyataan ketiga salah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Proses berikutnya itu kita coba cari A ke C, teman-teman. Untuk mencari A ke C itu berarti kita gunakan perbandingan antara si AD sama AC sama dengan AD atau CA ya, AD per CA, kemudian AB per CB. AD-nya itu sama dengan nggak tahu. AD-nya nggak tahu ya. A ke D-nya tadi dapat, AD-nya 12. AD-nya 12 dari sini teman-teman ya. Kemudian AC-nya belum ada. AB-nya 12 akar 5, CB-nya tadi C ke B itu 30 ya. Maka tinggal kita tulis AC sama dengan 30 kali 12 dibagi akar 12 akar 2. Maka sisanya 30, 12 bagi 12 habis per akar 2 ya. Kita kali sekawan. Kali akar 2 per akar 2. Maka hasilnya jadi 30 per 2 akar 2. Atau sama dengan 15 akar 2 teman-teman. Untuk A ke C-nya. A ke C-nya salah ya. Pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga juga salah. Kemudian kita coba cari luas lahan ya. Untuk mencari luas lahan yang ditanami tomat itu berarti luas lahan yang satu ya. Ini tomat, ini cabai. Berarti untuk nyari luas lahan satu itu berarti setengah dikali alas dikali tinggi ya. Kali tinggi. Berarti kalau di luas lahan satu itu berarti ini alasnya 6, tingginya tuh AD ya. Berarti 6 dikali AD-nya 12.
berarti setengah dikali tadi apa? CD sama AD ya. CD dan AD. CD-nya tadi 6, AD-nya 12. 6 bagi 2, 3 kali 12, 36 ya. Berarti pernyataan keempat itu betul. Kemudian kita lanjut pernyataan yang kelima, luas lahan yang ditanami cabai keriting. Cabai keriting itu berarti luas lahan 2. Terus luas lahan 2 tuh masih sama, rumusnya setengah dikali alas kali tinggi ya. Alasnya itu kalau kita tahu alasnya berarti pakai yang 24, tingginya pakai yang AD ya, berarti BD sama AD. Berarti BD sama AD. BD-nya 24, setengah kali 24, AD-nya 12. Maka 24 bagi 2, 12, 12 kali 12, 144. Berarti pernyataan kelima salah, sehingga pernyataan yang tepat untuk nomor ke-18 ini adalah 1 dan 4 aja ya teman-teman ya. Gitu, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Pondasi rumah adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan yang berfungsi untuk menopang seluruh beban bangunan dan meneruskannya ke tanah. Pondasi menjaga kestabilan dan kekuatan rumah, serta melindunginya dari kerusakan akibat faktor lingkungan. Oke, kita fokus ke gambarnya aja ya, karena informasinya nggak ada yang berguna juga untuk yang di atas, hanya gambarnya aja yang penting ya. Oke, panjang pondasi yang akan dibangun dari titik E ke F. Oke, berarti kita masih pakai kesebangunan teman-teman ya. Di sini kan si CDFE itu pasti sebangun dengan si EFBA teman-teman ya. Sehingga bisa kita bandingkan nanti si EF atau CD dulu, CD dibagi EF sama dengan DF per FB sama dengan FE per BA dan seterusnya ya, masih bisa dilanjutin ya. Tapi kita fokus dengan informasi yang kita bisa punya aja, yaitu kita bisa punya CD dan CD per EF, EF per BA, karena kan kita udah punya CD-nya, kita punya BA-nya. Oke, berarti tinggal kita tulis CD per F atau EF sama dengan EF per BA atau AB ya. Oke, kalau sudah CD-nya 12, EF-nya kita nggak tahu, tulis dulu aja. EF-nya juga belum tahu, tulis lagi aja. AB-nya 15, kita kali silang, EF kali EF jadi EF pangkat 2 sama dengan 15 dikali 12. 15 dikali 12 itu 180 ya teman-teman ya. Sehingga EF-nya sama dengan akar dari 180, yaitu 36 kali 5, akar 36 itu 5, akar 36 itu 6 dikali akar 5. 6 dikali akar 5 itu di angka 13,416 ya. Gitu. Jadi panjang fondasi yang akan dibangun dari titik E ke F itu yang paling tepat yang C ya teman-teman ya. Karena kalau yang D itu nggak nyampe segini, masih di 13,4. Sehingga yang tepat hanya ada yang C. Gitu ya. Itu gampang. Kita lanjut soal nomor 20, soal terakhir. Oke, untuk persiapan renovasi atap sebuah gedung, 2 orang mandor membangun bangunan melihat puncak gedung dari titik P dan titik Q. Oke, berarti kita gambarkan ulang aja biar kita bisa cek di sini ya. Oke, sudah serupa ya. Ini R berarti. Kemudian ini kita anggap sebagai H, tinggi gedung. Tentukan tinggi gedung tersebut, apakah pernyataan 1 dan 2 cukup. Berarti kita coba untuk pernyataan 1 dulu ya. Pernyataan 1 kata jarak kedua mandor adalah, berarti PQ, jarak kedua mandor kan dari P ke Q, itu sama dengan 36 meter ya. Maka coba kita gunakan, berarti di sini teman-teman ya, kita bisa gunakan tangan 30 derajat itu sama dengan sisi depan H dibagi dengan bagian bawah yang sampingnya, maka tangan 30 sama dengan H dibagi bagian bawahnya itu kan dari P ke R ya, otomatis nanti di sini ya 36 ditambah, berarti di sini belum tahu, berarti 36 plus X lah ya. 36 plus X. Kemudian tangan 30 itu 1 per akar 3 sama dengan H dibagi 36 ditambah X. Maka jadi H-nya akan sama dengan 36 plus X dibagi akar 3. Nah, nilai X-nya kita belum tahu teman-teman, nggak bisa kita cari ya. Sehingga kita nggak bisa menemukan
tinggi dari gedung dari pernyataan yang pertama, maka kita coba untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua adalah QR-nya sama dengan 8. QR-nya sama dengan 18. Berarti kita bisa gunakan dari sudut pandang si Q. Maka tangan 60 sama dengan H dibagi dari jarak ke R, maka sama dengan 18, berarti per 18 teman-teman. Sehingga H-nya sama dengan tangan 60 itu akar 3 dikali 18, maka H-nya sama dengan 18 akar 3. Berarti bisa ditemukan teman-teman nilai dari jawaban dari si H-nya. Sehingga pernyataan yang tepat untuk soal nomor 20 adalah hanya pernyataan 2 saja, karena pernyataan 1 tidak cukup. Oke teman-teman, sampai situ dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf ya, ini agak lama sengaja karena saya pengen menyampaikan informasinya dengan pelan-pelan sehingga informasi yang didapatkan oleh teman-teman dapat lebih penuh dan tidak terpotong-potong atau tidak terburu-buru gitu ya. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan like, subscribe. Jangan lupa juga kalau misalkan ada lebihan materi, teman-teman boleh donate di Saweria saya di deskripsi ya. Nanti Saweria yang masuk bisa kita manfaatkan dengan membeli buku-buku baru atau buku-buku UTBK yang kita bisa manfaatkan untuk video-video berikutnya. Saya pamit dan dadah.